selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga besar Happy Sword Family. Selamat bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami, buat kesempatan hidup satu hari lagi Tuhan. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami mau serahkan di dalam bimbingan-Mu, dalam pertolongan-Mu. Kami tidak akan mulai hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melalui satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini, saya beri judul Tuhan lebih tahu. Kenapa saya bilang Tuhan lebih tahu? Selain daripada Dia adalah Allah, Dia adalah pemilik kehidupan kita. Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi, bahkan jauh sebelum hal itu bisa terjadi. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Hari ini saya akan mengisi renungan pada pagi hari ini dengan kesaksian saya. Kesaksian saya mulai dengan pada bulan November, ya, Oktober atau November 2019. Saat itu anak saya yang paling kecil mau berulang tahun. Dan pada saat saya mendapat berkat, saya memberikan dia sebuah HP. Ya, karena memang sebelum-sebelumnya kami hanya memakai HP yang biasa, yang tidak terlalu bagus ya. Kemudian pada bulan Januari, saya digerakkan Tuhan untuk membelikan lagi HP untuk anak saya yang kedua. Mereka berdua masih bersekolah. Nah, saya nggak tahu bagaimana, tapi ada dorongan yang keras sekali ya. Dan saat itu juga saya dapat berkat dari Tuhan. Jadi saya belikan HP lagi, HP yang baru. Nah, itu kejadiannya di bulan Januari awal. Akhir Maret atau awal April, wabah corona. Ya. Nah, dengan sekarang mereka dengan adanya HP baru itu, mereka tidak masalah dalam mengikuti pelajaran online. Saya bisa membayangkan kalau sebelumnya itu HP mereka itu belum diganti, pasti mereka tidak akan bisa mengikuti pembelajaran online. Jadi Tuhan sudah siapkan. Pada saat saya merenungkan ini, saya bilang sama mereka berdua, Tuhan itu ajaib ya. Tuhan tuh siapkan kalian berdua. Jadi Tuhan udah siapkan berkat. Tuhan gerakan hati saya untuk membelikan mereka HP ya. Walaupun memang nggak terlalu canggih-canggih, tapi paling tidak HP itu bisa untuk membantu mereka mengerjakan tugas, mengirim tugas, dokumen dan sebagainya. Tuhan sudah siapkan itu. Dan kemudian pada bulan April awal, saat saya work from home, pada saat itu sedang ramai-ramainya ya, wabah COVID Corona. Nah, saat itu suami saya tuh sakit. Selama 2 minggu pertama, dia mengalami sesak napas. Dia tidak bisa tidur, mau apa-apa susah, ya. Tapi anehnya saat itu saya tenang-tenang aja, ya. Dia waktu itu dia bilang, aduh mau ke rumah sakit, mau periksa ke dokter, mau ke dokter. Tapi saya bilang, kalau rumah sakit sekarang kan waktu itu kan juga sedang ramai-ramainya ya. Nanti takutnya kan nggak apa-apa, tapi nanti kalau dikira COVID, ya kan, harus ke Wisma Atlet dan sebagainya. Saya bilang kalau mau ke rumah sakit mana?
Saya selalu berdoa buat dia, dan anehnya saya tenang aja gitu ya. Di dalam hati saya sama sekali tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Karena saya sangat percaya Tuhan pasti sembuhkan dia. Dia pasti tidak apa-apa. Itu yang ada di dalam hati saya pada saat itu. Cuman pada waktu itu pernah sampai suatu malam dia bilang, aduh, aku nggak kuat lagi nih, nggak tahan lagi nih. Coba telepon Bapak Ibu Gembala, ya. Saya telepon Bapak Ibu Gembala. Saya bilang, tolong bantu doa ya, buat suami saya nih, buat Ian. Kenapa? Ya, terus saya sebutkan nggak bisa napas, susah napas, demam dan sebagainya. Langsung saat itu kami lewat video call, kami berdoa. Nah, selama 2 minggu itu, masa 2 minggu itu adalah masa-masa saat dia mengalami penyakit itu. Baru kemudian, ya, karena kan waktu itu kan COVID itu baru ya, baru kemudian Ibu Gembala bilang sama saya, itu pasti COVID. Ya, itu pasti COVID. Dengan gejala yang seperti itu dan prosesnya itu 2 minggu. Ya, setelah 2 minggu kemudian dia baru masuk masa pemulihan. Itu pasti COVID. Tapi puji Tuhannya, saya nggak ke rumah sakit, saya nggak ke dokter, ya. Dan juga saya, anak-anak semua sama sekali nggak ada yang kena. Padahal kita nggak tahu kalau itu COVID, benar-benar kita nggak tahu. Biasa aja, karena kira itu penyakit biasa. Mereka karena kamar mereka anak-anak ada di atas. Jadi pas malam waktunya mesbah keluarga, mereka turun, kita kumpul, kita mesbah keluarga, terus kemudian naik lagi ya. Tapi ada juga waktu saat kita ngumpul bareng ya, kita ngobrol. Tapi memang mereka tuh nggak terlalu dekat sama papanya waktu itu. Tapi perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa menurut saya. Dan juga satu lagi, pada bulan Juni, anak saya yang paling besar, Fania, dia diminta untuk tidak melanjutkan ya bekerja, karena waktu itu dia asisten preschool teacher, ya, asisten guru. Jadi selain dia ada beberapa orang asisten guru dan juga beberapa orang lagi yang di PHK oleh sekolah karena memang tidak sanggup ya mengalami masa-masa COVID ini, sehingga ada beberapa pegawai yang terkena PHK, termasuk anak saya. Tapi pada saat itu saya ajar dia untuk mengucap syukur. Nggak apa-apa, Tuhan pasti akan sediakan yang lebih baik lagi. Ya, percaya aja sama Tuhan. Pokoknya jangan kata pertama yang keluar dari mulut kamu jangan gerutuan. Ya, tapi mengucap syukur. Karena Tuhan pasti tahu jauh apa yang akan terjadi dibanding kita. Dan dia ngikutin, dia nurut kata saya. Dia mengucap syukur. Biasa aja, walaupun kadang pada saat saya berdoa buat dia, saya menangis. Ya, dia sedang lagi semangatnya bekerja, dia menikmati pekerjaan yang sekarang ini dia jalani. Saya bertanya, Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan dia? Tapi ternyata Tuhan itu benar-benar luar biasa. Tuhan tuh lebih tahu. Jadi walaupun dia sampai sekarang dia tetap ada di rumah, dia ada pekerjaan sampingan, dia ada ngelesin. Walaupun secara online, Tuhan gerakan hati orang tua murid ya, orang tua muridnya, mantan orang tua muridnya untuk mempercayakan anaknya, walaupun les secara online gitu. Sekarang pun, walaupun yang dia dapat itu untuk dia sendiri, tapi kalau saya pikir-pikir apa yang dia dapat sekarang ini lebih besar daripada penghasilan dia waktu dia bekerja. Karena waktu dia bekerja kan keluar ongkos, ya kan, transport, makan dan sebagainya, belum kalau jajannya banyak dan sebagainya. Tapi dengan uang yang dia terima ini lebih utuh, ya, bersih, dan dia terima lebih besar daripada kalau penghasilan dia sebelumnya itu dipotong transport dan uang makan dan sebagainya. Wah, benar-benar Tuhan itu lebih tahu. Tuhan itu lebih tahu daripada apapun juga. Kalau sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendengar banyak orang, saudara-saudara seiman, teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, mereka terkena COVID, terpapar COVID, ya.
adalah perasaan yang manusiawi kalau kita merasa takut. Ya, kalau kita merasa takut itu manusiawi sekali. Tetapi yang saya mau ingatkan hari ini, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang lebih tahu daripada apapun. Allah yang adalah gunung batu kita, kekuatan kita. Ya, saya akan bacakan dari Mazmur 18 ayat 2. Di sini dikatakan bahwa ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Dengan Allah yang demikian hebatnya, yang demikian luar biasanya, ya, apa yang harus kita takutkan? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti atas kehendak Tuhan, pasti atas izinnya. Bahkan Tuhan pun tahu jumlah lembar rambut di kepala kita. Salah satu rambut kita pun jatuh, ya, Allah pun tahu. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah benar-benar berserah kepadanya. Benar-benar mempercayakan kehidupan kita di dalam tangannya. Dan juga, Dia adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Di satu sisi kita mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Di sisi lain kita juga harus mematuhi peraturan pemerintah untuk kebaikan kita. Mengikuti prokes dengan sebaik-baiknya. Menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan. Ya, seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Tuhan lebih tahu daripada apapun. Karena Engkaulah yang merancangkan masa depan. Dan kami percaya Tuhan, apabila kami sungguh-sungguh berserah kepadamu, kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Apapun yang terjadi pada kami, Engkau adalah gunung batu kami, tempat perlindungan kami, kekuatan kami. Walau 1.000 orang lebah di sisi kami, dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami, karena Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau Allah yang lebih tahu daripada apapun. Ampuni kami Tuhan, kalau saat ini kami merasa khawatir, kami merasa takut. Tapi ajar kami untuk percaya Tuhan. Ajar kami untuk melangkah bersama Engkau. Dan mempercayakan kehidupan kami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 81 ayat 16 mengatakan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Itu adalah janji Tuhan. Mari kita amini janji Tuhan. Tuhan, Allah kita yang lebih tahu daripada apapun, gunung batu kekuatan, tempat perlindungan kita. Terima kasih, saudara sekalian. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.